Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya prodi semester 2. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang masa perkembangan kerajaan Mughal di India. Baik, langsung saja kita masuk ke sejarah berkembangnya kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi, di antara tiga kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Pada masa Muawiyah I terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India atas izin Khalifah Al-Walid. Ia mengirim Muhammad bin Qasim, usianya 17 tahun, untuk memimpin pasukan dalam waktu 4 tahun lebih. Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu, ada 9 orang gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghazani. Pada tahun 1206 Masehi berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk, Khalji, Tungfuk, Sayyid, dan Lodi. Dinasti Mamluk didirikan oleh seorang budak yang bernama Al-Tamasi. Al-Tamasi berhasil memperluas kekuasaan Islam ke sebelah utara Alawa dan menyelamatkan negerinya dari serangan Monggol. Setelah itu, ia menunjuk anak perempuannya, Razia, sebagai pengganti dengan alasan semua anak laki-lakinya tidak ada yang mampu. Pada tahun 1240 Masehi, terjadi pemberontakan untuk menolak Sultan perempuan yang menjatuhkan Razia oleh Bahran Shah, putra dari Iltutmish. Namun Bahran Shah tidak mampu memimpin akhirnya. Pada tahun 1246 Masehi, pamannya Nasruddin Mahmud naik tahta. Kemudian ia digantikan oleh Balban. Dengan dukungan para pembesar istana, Jalaluddin Qaj naik tahta pada tahun 1250 Masehi. Setelah itu, Alauddin naik tahta berkat dukungan para bangsawan. Pengganti Alauddin Qaj adalah Qutbuddin Mubarak Khalji. 5 bulan kemudian, Ghazi Malik, gubernur Jaipur, dapat menguasai Delhi dengan membunuh Khusro. Ghazi Malik menduduki tahta dengan gelar Ghaziuddin Tulhuk. Ghaziuddin Tulhuk meninggal dunia pada tahun 1325 Masehi, kemudian digantikan oleh Khiz Khan yang merupakan pendiri dari dinasti Said. Dia meninggal dunia tahun 1421 Masehi. D. Para penguasa kerajaan Mughal di India. 1. Babur. Babur bernama lengkap Zahruddin Muhammad Babur. Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh 2 persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan Hindu yang menolak melepaskan diri dari kuasa Islam dan munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Yang kedua, Humayun. Babur digantikan oleh putra sulungnya Humayun yang bernama lengkap Nasruddin Humayun. Ia adalah seorang raja yang dermawan, ramah, dan suka memaafkan. Pada 1540 Masehi, terjadi perang antara Mughal dengan orang Afgan di Kanuj. Namun sedang keberuntungan tidak lagi berpihak kepada Mughal dan mereka kalah. Pada tahun 1555 Masehi, ia menyerbu Delhi yang saat itu diperintah Iskandar Sur dari dinasti Sur. Pada tahun 1556 Masehi, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. Yang ketiga, Akbar. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sharkan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Akbar mulai menyusun program ekstensi. Di samping itu, Akbar menerapkan politik sul-e-kul atau toleransi universal. Menerapkan politik sul-e-kul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya. Pada tahun 1605 Masehi, Raja Mughal yang sangat masyhur ini wafat. 4. Jahangir. Masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan.
Pada masa kepemimpinannya, Jenghir berhasil menundukkan Benggala, Mewar, dan Gangra. Yang kelima, Shah Jahan. Shah Jahan tampil menggantikan pemerintahan Jenghir. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama, pada masa pemerintahan Raja Jenghir Singh, Badulla berkuasa memberontak dan mengacu keamanan, namun berhasil dipadamkan pada akhirnya. Dastikuh dibunuh oleh Aurangzeb. Syekh Jahan meninggal dunia pada tahun 1650 Masehi. Keenam, Aurangzeb atau Alamgir. Aurangzeb bergelar Alamgir Pashah Ghazi pada tahun 1668 Masehi, menyuruh pasukan fil Hindu yang telah digunakan untuk kegiatan politik dan mensponsori pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa 1 Alamgiri. Meskipun pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada 1707 Masehi. Banyak profesi yang letaknya jauh dari pemerintahan pasca Aurangzeb memisahkan diri. Meninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Monghal diperintah oleh generasi yang lemah. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan Monghal tidak mampu lagi mengandalkan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Sultan penerus Aurangzeb yaitu Bahadur Shah, Azimus Shah, Khosrow Shah, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Alam, Akbar II, Bahadur Shah II. C. Proses kemunduran kerajaan Mughal di India. Meninggal Aurangzeb 1700 Masehi, tahta kerajaan dipegang oleh M. Uzang, putra tertua Aurangzeb, yang sebelumnya jadi penguasa di Kabul. Putra Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah. Setelah Bahadur Shah meninggal dalam jangka yang cukup lama, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Shah istana. Bahadur Shah diganti oleh anaknya Azimus Shah. Konflik-konflik yang terjadi mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Temunggal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan militer Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan barat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan kekuatan Mughal sendiri. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide Puritan dan kecenderung anak sesinian, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan sesudahnya. Keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang proses terbentuknya Bangladesh. Masa kemunduran terjadi karena ketidakstabilan kekuasaan di dalam kepemimpinan pusat menjadi ajang perebutan. Di samping itu, didukung oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendukung runtuhnya Mughal adalah datangnya ISU, perusahaan asing Inggris, yang hampir menguasai wilayah India. Pada tahun 1950 Masehi, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah dari Liga Muslim menyeru pembuatan negara Muslim yang terpisah. Bagi sosok seperti Iqbal dan Ali Jinnah, pembaharu agama dan politikus sekular awalnya memilih jalan kemerdekaan nasionalis di India, kemudian beralih pada nasionalisme Muslim dan mendirikan sebuah negara Muslim yang terpisah. Pada tanggal 20 Maret 1940, Muslim lengkap mengadakan sidang tahunan memutuskan sebuah resolusi menyeruan kekitaan negara Muslim dalam wilayah barat laut dan lembah wilayah bagian timur Bangladesh, tempat kediaman mayoritas Muslim. Pada 16 Desember tahun 1971 adalah awal terbentuknya negara Bangladesh. Bangladesh harus banyak terima kasih kepada India. Walau tidak ada bantuan dari negara tersebut, sulit rasanya negara Bangladesh bisa berdiri sampai sekarang ini. Pada 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh.